Kepadanya kami persilahkan. Halo, cek suara, jelas? Halo, cek suara. Halo, jelas? Baik, Gus Ketum sudah terhubung? Iya. Oke. Boleh Gus Ketum sambutannya? Ya, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sepertinya warahmatullahi suaranya belum wabarakatuh. terdengar nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Masih belum wabarakatuh. terdengar, Gus. Mungkin dihubungkan dulu ke Oh, audio yang di saya bagian sudah terdengar bawahnya. sih. Di saya Suara sudah jelas enggak ini jelas di jelas sana? Kak. Iya, terdengar jelas. Alhamdulillah, siap-siap. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mohon izin teman-teman, ini kondisinya hujan deras ya di luar sana, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ya webinar ya, webinar yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan atau kita bisa aplikasikan ya untuk teman-teman santri di seluruh Indonesia. Dan sebelumnya ini saya menyapa dulu ya dari moderator, ada Mas Halid ya, alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Dan juga kepada teman-teman panitia yang telah mensukseskan acara webinar ini, pada semua pengurus, dan juga ini yang sudah kita nanti-nantikan ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Ini ada, ini panggilnya Kiai atau Ustadz ini? Ustadz Muhammad Irfan Syah Maulana, Masya Allah. Kang saja Gus Aziz. Oh iya ya, saya biasa manggil Kang Irfan ya biasanya teman-teman. Orang Ini Kang Sunda. Irfan ini orang Sunda, Masya Allah ya. Dan sekarang sedang menempuh studi di Korea ya. Dan dengan spiritnya yang insya Allah bisa nanti berbagi motivasi buat teman-teman saya ya. Dan ini Kang Irfan ini teman-teman masih single juga kan ya. Sama ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ini ya teman-teman, nanti ya silahkan bertanya bebas ya tentang seputar beasiswa atau perjalanan Kang Irfan di pendidikan ya di Korea seperti apa, dan nanti akan ada banyak pastinya tips-tips atau rahasia yang nanti akan dibongkar di dalam pertemuan pada kali ini. Dan sekedar informasi bahwasanya santri mendunia itu ya saat ini ya dengan tagline terus istiqomah ya terkoneksi hidup bermakna penuh karya. Jadi kalau terkoneksi berarti jaringan santri di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia, di tiap-tiap negara itu kita ada perwakilannya ya, tiap-tiap negara. Dan saat ini masih ada orang-orang yang masih istiqomah di beberapa negara menjadi perwakilan representatif ya dari kepengurusan di tiap-tiap negara saat ini di 36 negara. Dan dalam waktu dekat akan ada restrukturisasi, penggantian seluruh pengurus di luar negeri, dan juga restrukturisasi kepengurusan di dalam negeri ya, di 34 provinsi akan diganti semuanya kepengurusannya. Nah, kecuali bagi teman-teman yang sedang jadi pengurus dan mau terus ya silahkan, tapi kalaupun tidak terus dia akan otomatis menjadi mentor santri mendunia ya, jadi pengurus gitu. Nah, terus kemudian juga sama halnya ini teman-teman,
bahwasannya ketua umum itu tidak selamanya ya. Jadi saya tidak membangun ekosistem yang kayak apa namanya otoritas, itu tidak ada teman-teman. Bahkan saya ini mau menyerahkan ya organisasi Santi Mendunia ini kepada siapa yang kira-kira bersedia. Makanya nanti akan ada open recruitment ketua umum Santi Mendunia. Jadi saya sudah saatnya regenerasi, saya juga sudah saatnya berkarir di dunia yang lain, dan saya akan serahkan nih organisasi Santi Mendunia kepada kira-kira siapa Santi nanti akan terpilih tentunya ya. Dan nanti akan ada open recruitment dalam waktu dekat ini, karena sekarang kepengurusan sedang fokus di banyak kegiatan ya, terutama ini kita lagi mempersiapkan di acara konsorsium internasional Santi Mendunia. Kemarin alhamdulillah dengan upayanya para panitia yang luar biasa, para dewan juri juga, Masya Allah, alhamdulillah sudah diseleksi dari sekian ratus banyak santri seluruh Indonesia, bahkan dari berbagai negara ada yang ikut untuk mengikuti seleksi juara satu ya, maksudnya untuk yang fully found itu hanya satu orang, dan itu sudah terpilih dan akan diberangkatkan umroh gratis dari organisasi Santi Mendunia pada bulan Januari. Dan itu sekaligus acara konsorsium plus umroh ya. Nah, alhamdulillah ya beruntung ya bagi Santi yang mendapatkannya. Adapun yang tidak mendapatkan, insya Allah ya ada tiga jurus ya, tiga, ada spesial, ada self founded, lewat kita juga ada gitu. Nah, yang mau mengikuti ya. Tapi insya Allah di bulan Februari juga, di bulan Februari kita akan ada acara juga internasional di Turki, teman-teman. Jadi teman-teman terus stay tune. Semoga teman-teman yang terpilih dan bisa berangkat gitu. Kita akan ada acara juga di Turki. Dan itu untuk acara yang terdekat sekali ya teman-teman. Betapapun nanti ada penggantian ini, kepengurusan ini akhir tahun. Sehingga tahun 2024 adalah tahun semua perubahan ya, restrukturisasi sistem, semua akan dirombak total. Jadi 2024 adalah santri perubahan ya, menuju perubahan. Ada apa namanya revolution ya. Saya itu berharap seperti itu. Karena kalau santri tidak bergerak di sekarang saat ini 2030 2045 itu kita akan nggak jadi generasi santri emas lagi. Kita akan generasi santri chaos namanya. Kalau chaos itu dia tuh di bawah banget dan kita ketinggalan dan kita akan terus dipandang sebelah mata. Makanya hanya satu-satunya cara kita bersatu gitu. Kalau santri nggak bersatu, terpecah-pecah ya masing-masing sesuai kelompoknya, ya sampai kapan mau maju gitu. Nah, harapannya ini ya kita ya ya kembali kepada hati ya, maksudnya niatnya ya. Niatnya dari hati gitu untuk memang benar-benar bagaimana kita membangkitkan spirit santri ini untuk terus berupaya untuk bermanfaat bagi banyak orang gitu, dan terus berkarya, bahkan kita kalau bisa untuk naik kelas jadi go internasional gitu kan. Dan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Kang Ilfansah gitu kan. Nah, beliau ini sekarang S3 ya Kang ya. Iya betul, Halo. sekolah S3. Alhamdulillah. Ya. Nah, seperti inilah. Jadi saya itu punya mimpi dan harapan santri itu emang harus punya big dream ya, cita-cita yang tinggi ya. Jadi S3 selesai. Sama seperti saya juga ini selesai di tahun 2024, PhD-nya selesai. Saya sedang menempuh di Filipina S3 dan saya akan lanjut S3 lagi dalam negeri. S3 lagi doktornya, PhD-nya. Nah, pasca setelah itu saya juga punya cita-cita bagaimana menjadi santri yang bisa menjadi seorang profesor guru besar. Nah, seperti Kang Ilfansah ini kita insya Allah bersama-sama ya jadi guru besar. Ada Kang Halid dan juga teman-teman yang lain yang hadir pada hari ini yang menjadi saksi sejarah. Kita 10 tahun yang akan datang, teman-teman nggak usah kaget kalau kita jadi profesor gitu, guru besar santri jadi guru besar. Itu menurut saya itu emang harus di apa istilahnya, harus terus disuarakan. Kalau tidak disuarakan dan tidak dibicarakan, impian-impian untuk menjadi santri, menjadi guru besar, santri bisa jadi pengusaha apa, itu memang nggak akan ada hasilnya, akan biasa aja. Makanya itu ya yang disebut dengan santri yang nyaman di zona nyaman. Sementara kalau kita mau sukses di atas rata-rata, itu harus memang punya impian-impian besar yang dibangun mulai dari sekarang gitu. Dan itu dimulai dari ya harapannya dimulai dari organisasi ini, Santri Mendunia ini gitu. Nah, saya ya teman-teman ya welcome, ya silahkan dengan senang hati kita bisa berkomunikasi ya.
silahkan bisa kapanpun ya, saya insya Allah 24 jam ya, kalau WA telepon diangkat dibalas insya Allah lah ya, untuk khidmah ya, tapi dengan catatan ya, maksudnya untuk kebaikan ya. Kalau untuk kejahatan nggak saya respon juga. Nggak, saya kalau untuk baik gitu ya, kebaikan, siar gitu, positif, membangun santri, bangun pesantren, itu saya semangat. Saya nomor satu ya, depan, paling depan lah gitu. Karena ya satu-satunya cara untuk mengabdi, kalau nggak bisa ke kiai ke ini, ke ya hanya seperti itu, hanya bisa menaikkan derajat santri gitu loh, di mata dunia, di mata internasional. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita saksikan bersama-sama. Ini ada narasumber yang luar biasa dan kesempatan yang jarang ya teman-teman, bisa langsung berdialog dengan Kang Irfan ini dari Korea ya. Sinyal aman ya Kang? Korea tercepat apa, kayaknya tercepat katanya. Amin, amin, aman, aman, alhamdulillah. Tercepat kedua Tuh kan, setelah tercepat kedua Australia. tuh di dunia ya. Ya, di dunia setelah Australia kalau nggak salah. Nah, Australia tuh kan, masya Allah, alhamdulillah. Nah itulah ya teman-teman, alhamdulillah. Nah terus semangat ya, saya ya terus mensupport lah ya teman-teman. Kalaupun ada ide program apa, kita terus berkomunikasi. Al ilmu yu'ta wala yu'ti, al ilmu ya'ti wala yu'ta. Nah, apa artinya teman-teman? Ada yang bisa mengartikan? Al ilmu ya'ti wala yu'ta, boleh? Al ilmu ya'ti wala yu'ta, boleh? Ada yang bisa mengartikan? Halo? Ya, alhamdulillah. Kang Halid. Aku mau ngajak Jadi, juga. Teman-teman ada yang bisa ngertiin? iya, iya. Jadi, alhamdulillah. Aduh, nggak dapat ya hadiah nih jadinya ya. Nggak bisa dibagi dong hadiahnya nih. Oke, nggak apa-apa ya. Kita perlu ngaji ya, teman-teman. Hah? Jadi al ilmu ya'ti wala yuta itu ternyata saya pikir ini bagus ya. Maksudnya ternyata ilmu itu harus dicari, teman-teman. Jadi ilmu itu tidak akan datang sendiri kepada kita. Jadi harus benar-benar kita mau bertanya. Maka dalam filsafat pun dia, kalau misalnya kita mau bertanya, dia akan terbuka pintu ilmu itu, pintu keberkahan itu gitu. Sama halnya dengan rezeki juga sama. Istilahnya bahasa kita itu, bahasa kerennya itu, kita jangan menunggu bola, kita harus menjemput bola, teman-teman. Itu kunci untuk teman-teman menuju ke kesuksesan ya, menuju perubahan. Saset-saset gitu loh, jangan jangan mager terus gitu loh. Nah, itu betul. Ilmu itu harus didatangi, harus dicari. Tapi ilmu itu tidak akan mendatangi kepada kita gitu. Nah, ini siapa tadi? Nah, ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi tuh. Begitu tuh kurang lebih teman-teman. Jadi ya ini tepat sekali teman-teman hadir pada saat ini gitu, mendatangi ilmu, mendatangi majelis ilmu gitu. Ya insya Allah akan sesuai dengan circle-nya ya teman-teman. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang berbasis dunia internasional, ya teman-teman akan suatu hari juga akan berbasis internasional. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya di ruangan, di zona nyaman, di situ-situ aja, kayak ikan di dalam akuarium, kalau misalnya di zona nyaman, di situ-situ aja, dia hanya sebatas keilmuannya hanya sebatas itu gitu. Sementara harapan kita itu kita menjadi ikan yang ada di lautan, yang samudra yang luas itu. Jadi bukan hanya jadi ikan yang di dalam akuarium itu, tapi bisa jadi ikan yang besar di lautan, yang bebas, yang bisa mengekspresikan tentang keilmuan kita, wawasan kita, gitu. Seperti itu. Mungkin inilah sambutan singkat padat ya, semoga ya sesuai dengan tagline-nya, Santi Mendunia, terkoneksi, hidup bermakna, terus bermanfaat bagi banyak orang, terus bahagia dan penuh karya, terus berkarya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, teman-teman. Kita masih ketinggalan. Mulai dari baca buku kita, mulai dari menulis karya kita, ataupun inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh santri begitu. Mudah-mudahan ya dengan
organisasi santri mendunia ini menjadi jembatan untuk teman-teman bisa naik kelas dan go internasional. Itu aja. Semoga bermanfaat. Ini Kang Irfan, halo. Mudah-mudahan kita selalu ketemu online. Nggak tahu Amin. suatu hari mungkin kita bisa offline dan ngopi bareng, itu kan Iya, beda ya. betul. Sensasinya memang beda ya. Tapi insya Allah Allah itu ya akan mempertemukan pada waktunya. Memang ini masalah waktu ya. Masalah Iya. waktu aja. Kalau sekarang ya pertemuannya ya hanya virtual, tapi insya Allah ada acara Amin. ngopi ya, ngopinya gitu di offline. Kang Halid juga insya Allah ketemu dalam waktu dekat, dan juga teman-teman yang lain gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita sudah nggak sabar menantikan Kang Ilfansah. Mohon maaf, izin saya nanti di perjalanan ini. Ini Oh saya iya lagi iya. transit, tapi saya off kamera, dan tapi saya standby ya, standby saya. Setiap saya akan mendengarkan, tapi saya mohon izin teman-teman ya, tidak bisa nanti menjawab apa ada pertanyaan untuk apa, tapi yang pasti bersama Kang Irfan insya Allah semuanya solusi masalah teman-teman akan ada solusinya gitu ya. Begitu ya Kang Halid ya, Kang Irfan, terima kasih. Mohon izin teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Muhammad Abdul Aziz Nawawi selaku founder dan ketua umum Santri Mendunia. Jadi begitu ya teman-teman, kita sebagai santri harus hidup dengan penuh karya sesuai dengan slogan Santri Mendunia, yaitu adalah terkoneksi, hidup bermakna, dan penuh karya. Santri Mendunia, terkoneksi, hidup bermakna, dan penuh karya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke acara yang ditunggu-tunggu terkait materi atau bagaimana sih caranya biar kita sebagai santri yang notabene hidup di dalam pondok sulit untuk mendapatkan informasi luar, sulit keluar pondok karena berbagai aturan, tapi gimana caranya kita bisa kuliah atau melanjutkan studi kita, pendidikan kita itu sampai ke luar negeri, dan khususnya pada webinar kali ini adalah di Korea. Oke, saya ingin menyapa dulu pemateri kita Kak Irfansyah sudah hadir ya. Ya, halo Oke, Kak Halid. Terima oke, kasih. lanjutkan Kak Irfan. Iya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang akan dipaparkan oleh Kak Irfan lebih dalam, jadi saya selaku moderator akan menyampaikan dulu atau akan bertanya terkait Q&A pembuka Kak Irfan. Jadi kita sebelum masuk ke materi ada Q&A pembuka dulu untuk Boleh. sebagai dasar agar nanti teman-teman bisa lebih paham lagi terkait materi yang akan disampaikan Kak Irfan. Jadi Kak Irfan, pertanyaan pertama ini, Q&A pembukanya adalah kenapa alasan Kak Irfan ini memilih negara Korea sebagai tempat untuk menempuh pendidikan atau kuliah di sana gitu. Apa sih yang menjadi alasan atau motivasi atau ketertarikan Kak Irfan sehingga memilih negara Korea ini untuk menempuh pendidikan Kak Irfan di jenjang S2 S3 seperti itu. Boleh dijawab dulu Kak Irfan. Ya, terima kasih Kak Khalid. Ini saya tiba-tiba tersenyum karena rasa-rasanya kok jadi nostalgia ketika ditanya wawancara untuk seleksi beasiswa tuh ya seperti itu. Ditanya kenapa kamu memilih negara ini, kenapa kamu mau ke kampus ini begitu ya. Tapi by the way, jawabannya ya sebenarnya sih sederhana ya. Pertama, karena memang background keilmuan saya ini ada di bidang sains dan teknologi. Dan saya kira di dunia ini itu ada beberapa negara yang memang memiliki kecanggihan teknologi di bidangnya masing-masing. Ketika itu memang pada awalnya saya mencatat beberapa list negara untuk memang saya apply beasiswanya. Di Amerika, benua Amerika itu saya memilih Amerika Serikat, kemudian di negara Eropa itu saya Jerman dan, apa sih dulu tuh, Jerman dan Denmark ya kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga itu di benua Asia, saya Korea Selatan dan juga Jepang, juga ya Korea Selatan dan Jepang, juga Taiwan begitu. Nah, setelah saya lulus S1 sekitar bulan Agustus 2020, itu beasiswa Taiwan sudah dibuka. Taiwan sudah dibuka dan alhamdulillah jadi
ketika saya apa wisuda itu saya sudah punya kartu, bukan punya kartu, sudah punya boarding pass untuk berangkat ke Taiwan gitu. Malaysia juga sama diterima alhamdulillah. Tapi ketika itu Malaysia dan juga Taiwan itu saya lebih memilih Taiwan. Jadi alhamdulillah bulan Agustus itu sudah diterima di Taiwan. Kemudian di bulan Desembernya itu alhamdulillah ternyata yang Korea juga lulus. Yang Korea juga lulus, kalau yang Jepang itu belum sempat daftar. Makanya Taiwan dan Korea, ya udah saya pilih Korea aja karena memang dari segi apa namanya kemajuan teknologi mungkin saya kira dan juga fasilitas riset juga dari jumlah beasiswanya itu Korea ini lebih menjanjikan. Jadi saya pilih Korea dan saya pun daftar ke Amerika itu di bulan Februari, dan ternyata yang Korea ini saya harus sudah berangkat bulan Februari. Jadi saya bingung nih. Kalau saya berangkat ke Korea artinya nggak ada kesempatan untuk melanjutkan pendaftaran ke Amerika, tapi kalau saya melanjutkan pendaftaran ke Amerika artinya saya nggak akan berangkat ke Korea. Ya setelah itu saya pun ya sebagai santri tentunya berkonsultasi dengan ya kiai di pesantren, dengan guru-guru saya dan beliau-beliau berkata berangkat aja ke Korea begitu. Oh ya sudah, dari situ saya berangkat aja ke Korea dan alhamdulillah ternyata selain diberikan penawaran S2 tapi juga bisa langsung S3. Jadi ya hitung-hitung investasi jangka panjang kalau ke Korea ya berarti saya bisa sampai ke S3 dan sekarang saya sedang berada di tingkat ketiga di PhD di S3. Jadi alasannya memang kalau kita ingin melihat atau ingin mendapatkan suatu ilmu yang akan bertambah untuk diri kita, maka lihatlah tempat di mana ilmu itu bisa bertambah. Misalkan kalau teman-teman memang ingin eh, berkecimpung di bidang misalkan apa ya, di bidang ilmu ilmu tafsir Al-Quran, ya silahkan lihat ke negara-negara yang sekiranya ilmu kalian bisa bertambah. Ada Mesir ya, ada Sudan, ada Maroko, pusat-pusat keilmuan studi Islam itu ada di sana. Tahu kalau kalian memang ingin di bidang teknologi ya silahkan di Asia ada Korea, ada Jepang ya, ada Singapura, ada Amerika, di Eropa ada Jerman, ada Denmark begitu. Dan alhamdulillah walaupun saya list dari beasiswa itu saya nggak jadi, misalkan ke Eropa itu saya belum sempat daftar ke Jerman dan ke Denmark, cita-cita saya setelah S1 dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya sudah ke Denmark, sudah ke Jerman, sudah ke Swedia untuk melakukan penelitian tercapai gitu. Nah, untuk yang Amerika mungkin belum tercapai lagi begitu. Untuk saat ini selama S3 belum ke Amerika, insya Allah mungkin tahun depan kalau berkesempatan ada penelitian ke Amerika juga. Itu sih sebenarnya cerita singkatnya kenapa saya memilih Korea. Oke, terima kasih Kak Irfan atas jawabannya. Jadi gitu teman-teman, kenapa Kak Irfan milih ke Korea ini? Karena sesuai dengan background-nya dan beliau juga ingin mencari yang sesuai dengan yang beliau cari, yaitu di negara Korea yang mungkin pas dengan apa yang selama ini beliau cari. Seperti itu kurang lebih ya Kak Irfan ya? Nah, betul. Iya, oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke Q&A pembuka yang kedua, jadi ada dua pertanyaan di Q&A pembuka ini. Jadi Kak Irfan ini merupakan mahasiswa di Gyeongju Gyeongbuk Institute of Science and Technology. Betul tidak Kak Irfan bacanya? Ya, betul. Atau disingkat DIGIS. Oke, jadi seperti itu ya. Beliau juga merupakan duta ya, duta duta internasional di kampus atau seperti apa ya Kak Irfan ya? Ya, di kampus. Jadi setiap tahun itu di kampus itu akan ditunjuk International Ambassador, ya duta internasional dari mahasiswa-mahasiswa asing itu setiap tahunnya diseleksi dan dipilih begitu. Oh iya, berarti merupakan salah satu duta internasional juga dari kampusnya. Beliau ini S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Betul Kak Irfan? Ya, betul. Iya, jadi teman-teman Kak Irfan ini S2-nya baru di Korea, tapi S1-nya masih di Indonesia yaitu di UPI Bandung. Beliau juga banyak sekali menerima beasiswa dari pemerintah, bahkan ya saat itu yaitu beasiswa dari pemerintah Korea
dan sudah melakukan banyak riset, banyak penelitian seperti yang tadi Kak Irfan jelaskan, ke ke berbagai negara, ya kan, berbagai negara yang ada di dunia untuk melakukan penelitian-penelitiannya. Langsung saja kita lanjut ke Q&A pembuka yang kedua. Jadi singkatnya Kak Irfan, bagaimana awal mula Kak Irfan bisa kuliah di sana, atau kayak informasinya tuh dari mana, seperti itu Kak Irfan. Tadi kan Kak Irfan jelasnya banyak banget kayak diterima di Australia ya, di berbagai negara seperti itu. Nah, itu informasinya dari mana Kak Irfan? Nah, ya jadi sebenarnya sih saya itu orangnya tuh ingin tahu ya, orangnya tuh segala ingin tahu. Misalkan ketika ada suatu kata-kata yang tidak saya pahami langsung saya cari. Atau ketika misalkan ada seminar diisi oleh orang ini, saya langsung cari orangnya di Google. Atau ketika misalkan saya ingin pergi, "Yuk sekarang kita pergi ke misalkan ke Pangandaran," langsung saya cari di Google itu, Pangandaran ada apa. Jadi rasa keingintahuan saya itu besar ya. Kalau teman-teman ngasih suatu kata atau suatu istilah yang tidak saya ketahui, itu saya akan cari tahu begitu. Jadi biasanya saya tuh nggak mau dihadapkan kepada sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Jadi ya mungkin itu di satu sisi mungkin bagi orang-orang itu meribeti gitu ya. Jadi segala tuh harus dicari dulu, segala tuh harus tahu. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, karena mencari sesuatu itu adalah informatif gitu. Jadi selain bisa diketahui oleh diri kita, tapi ketika kita menceritakan pun, maka kita tidak akan dianggap bodoh atau tidak tahu oleh orang lain. Jadi rasa keingintahuan saya besar sehingga ketika saya menulis beasiswa-beasiswa atau negara-negara destinasi tujuan saya, maka saya pun cari tahu Amerika tuh beasiswanya ada apa, di Jerman itu beasiswanya apa, di Denmark itu beasiswanya apa, di Taiwan itu apa, di Korea itu apa. Itulah informasi-informasi yang saya kumpulkan. Jadi kalau teman-teman bertanya ke saya tentang beasiswa negara lain, setidaknya saya pun tahu list-listnya begitu. Amerika itu beasiswanya ada apa aja, mekanisme bagaimana. Saya sedikitnya tahu, walaupun tidak berpengalaman, tapi saya tahu dari informasi-informasi yang saya baca begitu. Jadi awalnya sih bermula dari rasa keingintahuan, apa saja yang disediakan, apa saja yang memang bisa didaftarkan di negara-negara destinasi tujuan saya itu, saya cari tahu di internet dan ternyata banyak sekali yang bisa kita ketahui di internet ya. Jadi, jangan bermalas-malasan untuk berselancar di internet, jangan hanya bermedia sosial saja, jangan hanya membikin status di media sosial saja, tapi juga ada teknologi yang namanya, search machine ya, mesin pencarian, ada Google, ada Naver, ada Kakao, ada, Bing ya, dan lain sebagainya. Itu adalah, tools yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu apa yang memang menjadi sebuah rasa penasaran di dalam diri kita itu. Jadi saya sebenarnya memang enggak, enggak direkomendasikan oleh orang lain, "Daftar dong ke sini, daftar dong sini," enggak, tapi saya cari tahu sendiri begitu. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kita jangan hanya bermedia sosial saja, tapi juga harus terus mencari informasi, karena kan zaman sekarang ini semuanya sudah serba digital ya. Jadi kita emang harus terus mencari informasi dari sosial media, dari internet, karena sekarang informasi apapun itu, informasi beasiswa, bahkan pendaftaran beasiswa pun sudah banyak yang dibukanya itu melalui jalur digital, melalui internet seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke sesi materi yang benar-benar materi yang akan langsung disampaikan oleh Kak Irfan. Kepada Kak Irfan, kami persilakan. Ya, baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du ya. Terima kasih Kak Khalid atas kesempatannya. Dan juga terima kasih kepada Gus Ketum ya, Mas Aziz yang sudah berkenan untuk bisa menerima kami menyampaikan informasi tentang apa saja sih beasiswa yang ditawarkan oleh kampus kami di Daegu Gyeongbok Institute of Science and Technology di DIGIS Korea Selatan ini. Saya izin ya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum saya memulai
pemaparan saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang kehidupan akademik saya ya. Saya ini lahir di Kabupaten Sukabumi. Sebenarnya ini adalah suatu daerah yang enggak terlalu ada di pusat kota. Jadi, saya ini tinggal di ya bisa dibilang di pelosok desa. Kemudian juga dari pusat kota pun cukup jauh, sekitar 1 jam ke pusat kota, kemudian ke tempat-tempat penting seperti kalau mau buat paspor ya, ke imigrasi itu 40 menit, kemudian ke tempat-tempat yang ramai atau ya setidaknya bimbingan belajar misalkan ya, itu jauh juga, cukup jauh gitu. Jadi ya memang tinggal di pedalaman gitu ya, nggak di pusat kota. Saya 6 tahun, sekolah dasar di sini, kemudian setelah itu saya mondok di Tasikmalaya, di Pondok Pesantren Cipasung, tepatnya di Singaparna ini selama 6 tahun, sambil sekolah di MTS Cipasung, di Madrasah Sanawiyah 3 tahun, dan di SMA Islam 3 tahun. Jadi saya selama 6 tahun ini, eee, sekolah di swasta ya, di sekolah di bawah yayasan dan memang bukan sekolah swasta seperti di kota-kota besar ya, bukan sekolah swasta yang memang, memiliki, eee ya ranking di atas sekolah-sekolah negeri, tapi ya sekolah swasta biasa yang ada di pesantren-pesantren, salafi begitu ya. Bukan di, boarding school yang memang memiliki fasilitas-fasilitas unggulan gitu, enggak, di sekolah yang biasa. Nah, tapi alhamdulillah berkat ya kerja keras saya untuk belajar mungkin dan bimbingan guru, pada utamanya sih bimbingan dari guru-guru saya, alhamdulillah diterima di UPI Bandung, di kota Bandung, kemudian setelah 4 tahun di UPI Bandung ini, langsung melanjutkan studi di Korea Selatan ya. Jadi, di JIS, di Daegu Gyeongbok Institute of Science and Technology ini saya menempuh pendidikan S2, kemudian juga sekarang S3. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan ya mengenai, kampus kami dan juga program-program beasiswa yang ada di kampus kami. Sebenarnya kalau teman-teman memang niat untuk, sekolah ke Korea Selatan untuk S1, S2, atau S3 itu banyak sekali ya beasiswa-beasiswa yang ditawarkan, dan ada di berbagai universitas. Jadi biasanya tiap universitas itu memiliki skema beasiswa, tapi terbatas. Tapi kalau di kampus saya, ini skema beasiswanya luas, karena memang semua S1 sampai S3 mahasiswanya itu pasti mendapatkan beasiswa. Kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi sebenarnya banyak, teman-teman bisa cari saja di internet, beasiswa apa saja yang ada di Korea Selatan, itu akan muncul banyak sekali skema-skema beasiswa S1 sampai beasiswa S3. Tapi pada kali ini saya akan khusus menjelaskan tentang program beasiswa S1, S2, dan S3 di kampus saya. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan kenapa sih teman-teman bisa memilih Korea sebagai destinasi studi. Berdasarkan Human Development Index ya, HDI, itu Korea Selatan itu menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat HDI yang paling tinggi di dunia, di atas 0,9. Satu level dengan Amerika Serikat, Kanada ya, ada, United Kingdom, Britania Raya, beberapa negara bagian Eropa seperti Denmark, kemudian Swedia, Jerman, Prancis ya. Kemudian juga itu untuk di benua, Eropa. Kemudian untuk di benua Asia sendiri, ini hanya beberapa negara yang dikategorikan memiliki Human Development Index yang tinggi, yaitu ada Jepang dan Korea Selatan. Mungkin, Singapura ada enggak ya? Singapura mungkinnya dan juga Brunei Darussalam. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman ingin memilih destinasi studi di tempat-tempat yang memang sekiranya bisa lebih baik daripada negara kita, ada banyak sekali negara-negara yang bisa menjadi tolok ukur teman-teman untuk memilih, belajar jadi negara destinasi tujuan. Nah, kemudian di Korea Selatan juga ya, yang bisa kita lihat, kita flashback dari hal-hal yang sudah, terjadi sebelumnya, itu di tahun 1960 itu Korea ini lebih miskin ya daripada Indonesia. Indonesia itu lebih
maju ekonominya, pendidikannya, kemudian kehidupan sosialnya itu lebih maju daripada Korea Selatan. Karena memang di tahun 1967 itu kalau tidak salah Indonesia itu, Jakarta itu ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games. Ya, perhelatan terbesar di Asia itu adalah Asian Games. Artinya Jakarta itu dipandang sudah maju di tahun 1967 itu. Makanya dijadikan tuan rumah Asian Games. Korea Selatan itu belum sama sekali jadi tuan rumah Asian Games ya pada saat itu. Pertama kali itu setelah kurang lebih ya 20 tahun setelah Indonesia, mungkin sekitar 1980 berapa gitu ya, itu baru menjadi tuan rumah Asian Games. Nah, di tahun 1960, kemudian 80 itu mulai muncul revolusi ekonomi, kemudian revolusi industri di Korea Selatan, dan pada akhirnya di tahun 2000 itu Korea Selatan sudah masuk ke dalam negara maju. Sedangkan Indonesia sampai saat ini pun ya masih menjadi negara berkembang, belum menjadi negara maju. Ekonomi Korea pun kalau kita hitung secara per kapita, karena kan hitungan majunya suatu negara itu GDP per kapita, bukan GDP total. Kalau GDP total ya Indonesia besar, masuk G20, masuk ke dalam 20 negara dengan ekonomi terbesar. Karena memang penduduknya ada 270 juta. Jadi satu orang berapa kemampuan ekonominya dikali 270 juta ya banyak. Kalau Korea Selatan hanya dikali 50 juta orang. Kurang lebih penduduk Korea Selatan itu 50 juta. Jadi ada 1/5 dari masyarakat Indonesia ya. Ada berarti hanya 20% dari Indonesia masyarakat penduduk Korea Selatan itu. Tapi kalau hitungan GDP per kapita per orang, kemampuan ekonomi suatu orang dibagi dengan jumlah penduduknya, itu Korea Selatan jauh di atas Indonesia. Makanya dimasukkan, diklasifikasikan ke dalam negara yang maju. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri dari tahun 1960 menuju 2000-an itu transformasi Korea menjadi negara maju itu berkembang sangat pesat sekali. Kalau Amerika itu sudah dari dulu maju. Kalau Eropa itu sudah dari dulu maju. Tapi Korea itu majunya baru di tahun 1980, tahun 2000-an. Artinya memang negara ini dengan cepat bisa bertransformasi menjadi negara maju. Nah, pelajaran inilah yang harus kita petik bagaimana negara kita Indonesia sekarang tahun 2023. Bayangkan hanya ada waktu 22 tahun lagi menuju 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kita bisa menjadi negara maju? Indonesia merdeka 1945, Korea Selatan ini tahun 45 tuh masih perang. Merdeka itu 1947-an dan itu pun masih perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi benar-benar bisa bebas dari perang itu setahun 1950-an, 5 tahun lebih lambat daripada Indonesia. Tapi sekarang bisa kita lihat sendiri bagaimana kemajuan Korea Selatan dibandingkan negara kita. Bukan berarti saya ingin underestimate negara sendiri, tetapi kita harus bercermin bagaimana negara kita ini menjadi negara yang bisa bertransformasi menjadi negara maju dan bisa merefleksikan dari negara-negara yang bisa berubah itu dari negara berkembang menjadi negara maju, dan salah satunya adalah Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini bisa maju itu karena beberapa hal ya. Yang pertama itu karena knowledge and technology output. Dari ilmu pengetahuan ya, khususnya dari pendidikan dan juga dari teknologinya. Jadi Korea Selatan itu tahun 1980 itu mulai mendirikan perusahaan-perusahaan karena memang berpikir bahwa negaranya ini bukanlah suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, hanya memiliki sumber daya manusia, itu pun sumber daya manusia terbatas. Lebih banyak Indonesia daripada Korea. Tapi Korea Selatan ini bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang terbatas itu menjadi tidak terbatas, yaitu dengan menciptakan perusahaan-perusahaan di bidang industri seperti Samsung ya, kemudian juga Hyundai, LG dan lain sebagainya. Itu mulai berkembang pesat di tahun 1980-an. Itulah yang dinamakan output knowledge and technology. Kemudian human capital and research, itu Korea Selatan ini walaupun memiliki keuangan yang terbatas, tapi benar-benar keuangannya ini dipakai untuk keperluan peningkatan sumber daya manusia dan juga peningkatan revolusi industrinya. Jadi uangnya memang tidak dipakai untuk hal-hal yang sepele. Mohon maaf ya, kalau kita memberikan uang kepada orang yang tidak mampu, itu manfaatnya lebih sedikit
daripada kita menciptakan suatu fasilitas yang bisa digunakan oleh orang tidak mampu itu. Misalkan saya punya uang 10 juta, nggak 100 juta. Tapi kan pola pikir negara kita ini biasanya kita memberikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, 100 juta ini dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Tapi kalau kita berpikirnya jangka panjang, lebih baik 100 juta ini kita bangun fasilitas olahraga misalkan, agar orang-orang yang tidak mampu ini bisa menikmati fasilitas olahraga begitu. Jadi paham ya, jadi cara berpikir orang Korea itu seperti itu. Nggak mau ngasih eh, hanya take for granted aja gitu loh. Nggak mau ngasih secara suka-suka gitu, ngasih aja gitu kan. Kalau orang kita kan memang orang Indonesia tuh ramah, senangnya ngasih-ngasih. Tapi kalau orang Korea tuh yang namanya ngasih tuh berpikir. Mereka lebih baik membuat suatu hal yang memang bisa digunakan secara umum oleh orang-orang itu begitu. Jadi nggak ada yang namanya bantuan sosial besar-besaran gitu, tapi menciptakan suatu fasilitas yang memang bisa digunakan oleh orang banyak. Itulah pola berpikir masyarakat Korea. Jadi itulah kenapa di sini di Global Innovation Index itu Korea itu termasuk ke dalam 10 negara dengan Global Innovation Index paling tinggi di dunia ya. Termasuk Swiss, Swedia, Amerika, Britania Raya, Singapura, Finlandia, Belanda, Jerman, Denmark, lalu Korea Selatan. Itu termasuk ke dalam 10 yang paling maju inovasinya di dunia ya. Ini artinya Korea ini sudah bisa mensejajarkan diri dengan negara-negara yang sudah maju dari dulu. Ya, walaupun di tahun 1960 tadi saya bilang adalah salah satu negara termiskin di Asia bahkan di dunia ya. Nah, untuk pendidikan sendiri ya Korea Selatan ini di tahun 2023 kalau dulu memang tingkat pendidikan masyarakat Korea itu rendah. Ya, lulus SD pun itu sudah bersyukur ya kalau dulu ketika masa penjajahan. Kalau sekarang itu sangat pendidikan ini menjadi tolok ukur terhadap keberhasilan seseorang atau status sosial di Korea itu sangat ditentukan oleh pendidikan. Makanya orang-orang Korea itu 70% dari masyarakatnya pasti menuntaskan pendidikan tinggi. Ya, jadi tertiary education itu termasuk D3, termasuk S1, itu 70% masyarakatnya lulusan S1. Kalau di Indonesia itu masih di bawah ya 30% ya. Jadi Korea ini paling tinggi di antara negara-negara di dunia lainnya, disusul Kanada 66%, Jepang, Luxembourg, Ireland, Rusia, Lithuania, Britania Raya, Belanda, Norway, itu ada di bawah Korea. Dan Korea itu ada di 70%. Itu yang paling terbesar di dunia ya, yang dimana masyarakatnya sudah menuntaskan pendidikan tinggi eh, setara S1 atau D4, D3 begitu. Jadi memang tingkat pendidikan di sini tuh sangat maju sehingga kualitas sumber daya manusianya pun dengan adanya pendidikan yang maju ini tentunya tidak eh, jadi hal yang memang bisa kita remehkan gitu ya dari kapasitas sumber daya manusianya. Kemudian juga dari negara yang memiliki teknologi paling maju di dunia. Negara dengan teknologi paling maju di dunia ini Korea ini ada di nomor 1 di tahun 2022 berdasarkan Global Finance itu dengan skor 6,5. Ini ada di atas negara-negara maju seperti Amerika, Denmark, kemudian Swiss, Swedia, Taiwan, Jepang, Belanda. Ini kan luar biasa ya, negara-negara maju itu sudah bisa dikalahkan oleh negara kecil yang baru maju, negara yang baru kaya gitu. Contoh ya, saya kemarin terbang ke Jerman aja ya, Jerman dan Denmark. Itu kalau saya bandingkan kemajuan teknologinya di public facility gitu ya, di fasilitas publik, saya perlu akui di Korea itu lebih maju. Karena misalkan saja di bandara. Di bandara itu sistem scanning untuk orang-orang asing mau keluar Korea dan masuk Korea itu sudah memakai teknologi canggih di mana kita tidak perlu lagi bertemu dengan manusia. Jadi kita hanya berhadapan dengan mesin, kemudian berkas-berkas kita lengkap, fingerprint, mata, asalkan kitanya tidak bermasalah, itu benar-benar paspor kita, itu visa kita, itu dengan sangat mudah bisa langsung terverifikasi gitu dengan kecanggihan teknologinya. Tapi ketika saya kemarin tiba di Jerman itu sangat ngantri sekali untuk masuk atau keluar Jerman itu di bandaranya saja. Jadi
dari segi teknologi itu di Korea itu lebih efisien. Makanya di Korea ini jarang sekali ada ngantri-ngantri di bandara, di mana gitu ya. Tidak ngantri tapi cepat gitu, prosesnya cepat karena memang menggunakan teknologi yang canggih. Juga mengenai transportasi, ya saya kira di Korea ini lebih baik ya dari segi transformasi teknologinya. Alat transportasi gitu ya di negara-negara Eropa pun saya kira lebih efisien di Korea dari segi kecanggihan teknologinya ya, teknologi kecepatannya gitu, ketepatan dan kecepatan integrasi antara teknologi ya di gadget dan juga di moda transportasi umum. Tapi kalau di Eropa ini memang dari moda-moda transportasinya itu lebih canggih. Misalkan keretanya itu lebih canggih, kemudian bisnya lebih canggih. Tapi kalau dari segi kecepatan dan efisien, saya kira Korea lebih baik. Makanya di sini termasuk ke dalam yang nomor satu ya, most technologically advanced countries. Nah, kenapa sih kemajuan teknologi Korea ini bisa berawal dari mana? Jadi Korea Selatan ini ya, di tahun-tahun kemajuannya, di tahun 1970, 80-an, itu mereka mendirikan universitas berbasis riset, sains, dan teknologi yang memang nantinya akan digunakan untuk bisa memfasilitasi penelitian-penelitian yang mengarah kepada industrialisasi. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu mobil berbasis baterai, maka yang melakukan penelitiannya itu adalah universitas-universitas ini yang memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sains dan Teknologi. Kalau universitas yang lain itu ada di bawah Kementerian Pendidikan, kalau 5 universitas ini itu ada di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, sehingga memang semuanya itu risetnya, kemudian mahasiswanya, segala sesuatunya itu didanai penuh oleh pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Sains dan Teknologi. Jadi melakukan riset-riset terkini. Misalkan sekarang saya ini riset tentang kendaraan berbasis hidrogen ya. Saya meneliti bagaimana agar mobil ini bisa memakai bahan bakar hidrogen, pesawat berbahan bakar hidrogen, kemudian kereta berbahan bakar hidrogen, bukan memakai bensin atau premium Pertamax kalau di negara kita itu. Itu kita sudah mulai menghilangkan bahan bakar itu. Atau ada juga teman saya yang riset mengenai baterai. Bagaimana baterai bisa dipakai untuk kendaraan, untuk pesawat, untuk kereta, dan lain sebagainya. Nah, dan riset-risetnya itu didanai penuh oleh pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Sains dan Teknologi. Nah, dari mulai tahun 1980-an itulah ketika Korea ingin bertransformasi menjadi negara industri, awalnya mereka mendirikan universitas yang bernama KAIST ya, Korea Advanced Institute of Science and Technology. Ini lahir di tahun 1971-an dan sukses besar. Ini sukses besar karena setelah 10 tahun ini langsung universitasnya masuk ke dalam ranking 500 dunia ketika itu. Dan juga banyak orang-orang yang didatangkan, para peneliti ilmuwan kelas dunia didatangkan ke KAIST untuk bisa membangun universitas ini menjadi universitas yang maju. Dan berkat kemajuannya itulah didirikan universitas lagi gitu. Yang kedua ada JIST. Setelah kemajuan lagi JIST ada lagi, nanti ada UNIS, dan ada universitas saya di JIST. Dan dua universitas ini, UNIS dan di JIST ini memang didirikan baru-baru ini tahun 2004 dan 2000 berapa gitu ya, tahun 2000-an. Nah, tetapi walaupun baru berdiri, itu berkat dengan kemajuan dan juga didukung penuh, didanai penuh oleh pemerintah Korea Selatan, itu 5 universitas yang tadi itu langsung masuk ke 10 universitas terbaik di Korea. Bayangkan saja dari yang tadinya baru berdiri di tahun 2000-an, itu langsung sudah semuanya ya, kelima-limanya itu masuk ke dalam top 10 perguruan tinggi di Korea. KAIST ada di nomor 2, Poste ada di nomor 5, UNIS ada di nomor 8, di JIST kampus saya ada di nomor 9, dan JIST Gwangju ada di nomor 10. Jadi 5 universitas ini itu sudah masuk ke dalam 10 universitas terbaik di Korea dan masuk ke dalam peringkat 300 terbaik di dunia. KAIST ini 56, Poste ini nomor 100, UNIS ini 266, di JIST 307, dan JIST nomor 328 terbaik di dunia. Itu jauh lebih cepat daripada universitas-universitas yang lain. Jadi memang dengan kemajuan teknologi dan juga penelitian di bidang sains dan teknologi, ini beberapa universitas ini bisa langsung menjadi yang universitas yang sangat berkembang pesat dari segi ranking dan juga dari segi kontribusinya terhadap kemajuan sains dan teknologi. Nah, maka ya sekarang mungkin akan saya sedikit menggambarkan tentang
universitas saya dan juga bagaimana tata cara daftar di program undergraduate, itu program S1 dan juga program graduate S2 atau S3. Nah, ini mungkin sekilas tentang universitas kami. Didirikan awalnya sebagai institut riset tahun 2004 ya. Kemudian setelah itu universitas ini didirikanlah untuk pasca sarjana S2 S3 dan selanjutnya untuk 2014 itu mulai didirikan untuk sekolah S1 ya begitu. Nah, selanjutnya beberapa fokus-fokus atau strategi yang memang ada di beberapa universitas ini ya, jurusan-jurusannya ada jurusan fisika, kimia, kemudian teknik elektro, komputer, ilmu komputer, robotika, energi, kemudian ilmu otak, biologi, dan interdisciplinary. Untuk jurusannya sendiri. Nah, untuk teman-teman yang memang berniat untuk S1 di sini, yang tadinya itu mungkin ada yang baru lulus SMA ya, atau memang baru saja eh, di kelas 12 mungkin ya. Nah, itu sudah bisa mendaftar ya, sudah bisa mendaftar untuk yang ada di kelas 12 karena memang nantinya akan masuk di tahun depan bulan September gitu. Jadi kalian sudah lulus kelas 3, kelas 12. Nah, untuk programnya sendiri di tahun pertama itu kita akan masuk ke dalam yang namanya TPB lah. Kalau di ITB itu ada TPB, tahap persiapan bersama. Jadi selama tingkat 1 itu kita akan belajar bersama-sama untuk belajar basic science and engineering, matematika, fisika, kimia, ilmu hayati atau biologi, ilmu komputer, data science, AI, dan juga sejarah, politik, filsafat, psikologi, antropologi, agama, ya, entrepreneurship, scientific writing, dan lain sebagainya. Itu di tingkat 1 akan kita belajar bareng-bareng gitu. Baru tingkat kedua sampai ke tingkat keempat, barulah kita bisa memilih tracks ya atau jurusan. Ada 8, ada jurusan fisika, kimia, ilmu hayati, ilmu mekanik, material, ilmu elektronik, ilmu komputer, dan teknik kimia. Itu jurusan-jurusan yang tersedia di S1. Nah, untuk yang S2 dan S3 sendiri ada beberapa departemen, ada fisika, kimia, ada teknik elektro dan computer science, ada teknik robotik dan mekatronik, ada teknik energi, ada ilmu otak, ada new biology, ada biologi, ada artificial intelligence, ada interdisciplinary engineering. Nah, kelebihannya itu ya sekolah-sekolah yang tadi saya jelaskan, yang 5 universitas ini, semuanya itu adalah orang-orang yang mendapatkan beasiswa. Jadi kalau kita diterima di sini, itu sudah pasti mendapatkan beasiswa. Ya, sudah pasti mendapatkan beasiswa dari anak S1 sampai S3 semua dapat beasiswa. Jadi semua yang masuk ya dapat beasiswa. Makanya memang totalnya pun sedikit ya. Misalkan S1 tuh hanya ada 1.000 totalnya. Kalau di Indonesia, di kampus Indonesia, anak S1 tuh lebih dari 1.000 ya. Ada 10.000 di Indonesia itu. Kalau di sini hanya 1.000 karena memang semuanya 1.000 ini mereka mendapatkan beasiswa. Master pun ini hanya 200, PhD 200, dan totalnya ada sekitar 2.000. Kalau di Indonesia itu satu kampus itu total ada bisa 20.000 itu di Indonesia. Satu kampus itu. Karena memang yang ini tuh ya semuanya dapat beasiswa. Universitas lain di Korea pun selain universitas ini ya banyak juga, sama ada 10 ribuan mahasiswanya. Kemudian untuk program-program sendiri ya, untuk mahasiswa S1 banyak sekali program-program yang memang ditawarkan oleh kampus. Ada program Freshman Global Leadership Program. Nah, ini yang saya bilang bahwa dalam kita memiliki kesempatan selama 1 semester ya atau selama liburan musim panas itu untuk bisa memiliki atau mendapatkan kelas atau penelitian, kuliah atau penelitian di kampus-kampus ternama di dunia ya. Nantinya akan disediakan support dari kampus sebesar 120 juta rupiah kurang lebih atau 10 juta won. Itu akan disediakan untuk kita belajar atau kuliah di luar negeri. Kemudian ada credit exchange, kalian kalau mau bertukar kredit atau bertukar SKS dengan universitas lain, itu sama disediakan juga selama 1 semester sampai 1 tahun bisa dilakukan. Itu akan dapat subsidi juga ya sekitar 12 juta rupiah atau 1 juta won dari kampus. Kemudian juga ada DIGIS Undergraduate Research Award. Ini bagi teman-teman yang memiliki prestasi di bidang penelitian, ini akan mendapatkan penghargaan dari universitas juga.
Kemudian juga ada program internship. Ini kita bisa internship ke perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ya. Misalkan kita mau internship ke Tesla, di Google atau di Apple atau di perusahaan-perusahaan besar lainnya, itu kita bisa melakukan internship dan disediakan subsidi juga dari kampus. Atau kalau mau internship di domestik ya, di perusahaan di Korea seperti di LG, di Samsung, di Hyundai atau di institut riset di Korea, itu ada juga programnya, tapi tidak disediakan support. Jadi yang disediakan support itu hanya program yang diselenggarakan di luar negeri. Untuk yang di dalam negeri itu sudah termasuk ke dalam beasiswa yang diberikan. Untuk mahasiswa S2 S3 pun kurang lebih sama, tapi untuk yang S2 S3 ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan seminar bersama para ilmuwan-ilmuwan kelas dunia, para peraih Nobel, para ilmuwan-ilmuwan di bidangnya. Itu akan disediakan setiap minggu ya, seminar-seminar di berbagai departemen. Jadi kita bisa langsung hadir tanpa bayar, tanpa apapun. Asalkan kita punya kartu mahasiswa, kita bisa mengikuti seminar setiap minggunya di berbagai departemen. Ya, nggak setiap minggu sih, 1 bulan ya ada 2 kali gitu. Jadi bisa dibilang 2 minggu sekali. Nah, untuk fasilitas-fasilitasnya sendiri ini bisa dilihat dana alokasi dari universitas kami. Ini ada perpustakaannya, ini ada daerah-daerah untuk belajar pendidikan, dan ini adalah asrama yang disediakan di kampus. Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi, bahwa memang universitas ini itu hanya menerima orang-orang pilihan ya, hanya selected students. Jadi orang-orang pilihan dan terbatas, karena memang semuanya disediakan beasiswa dan juga disediakan fasilitas-fasilitas seperti pesantren pada umumnya. Di pesantren kita tinggal, di pesantren kita belajar, di pesantren kita mandi, kita makan. Sama di sini pun kita seperti di pesantren, karena memang di dalam satu kompleks gitu ya. Misalkan ini kompleks untuk pendidikan ya, belajar. Ada di sini bisa dilihat ada E ya, E1, E2, E3. E itu adalah education ya, pendidikan. Jadi ini tempat kita belajar. Kemudian ada di sini R ya, ada R1, R2, R3. R itu adalah research, jadi tempat-tempat melakukan penelitian. Kemudian ada juga S itu sport, jadi ada fasilitas-fasilitas olahraga seperti kolam berenang, kemudian lapangan bola, lapangan tenis, lapangan badminton, basket, itu lengkap sekali. Kemudian juga ada H ya, H1, H2, ini banyak sekali H-nya. Ini adalah housing ya, perumahan. Jadi semua mahasiswa termasuk dosen ya, pengajar itu tinggal di sini. Jadi setiap harinya ya saya pun berangkat ke kampus itu ya tinggal lewat sini nih. Nah, lewat sini, lewat tunnel, lewat terowongan ini ke sini ke kampus. Itu saya kadang berangkat bareng dengan dosen, dengan profesor, dengan teman-teman di kampus ya, karena memang semuanya berangkat dari sini ke sini gitu. Jadi untuk gerbang depannya sendiri ada di sini. Jadi memang sangat enak sekali gitu, tinggal di asramanya dekat, kampusnya dekat, kemudian juga fasilitas-fasilitasnya lengkap, segalanya lengkap. Jadi kita bisa dengan nyaman hidup di kampus gitu, hidup di akademik dan juga kehidupan sosial kita. Dan di depan kampus pun ramai ya. Jadi ini kampusnya ada di sini, di depan kampus itu ada Technopolis Central Park ya. Jadi pusat apa namanya, taman tekno begitulah di sini di Kota Daegu. Juga dari fasilitas-fasilitas seperti tempat-tempat ngopi, tempat-tempat kafe, kemudian juga bioskop ya, Lotte Cinema, kemudian juga ada eh, supermarket, kemudian dokter-dokter spesialis kalau kita sakit, itu semua disediakan di sini, ada di depan kampus. Jadi nyaman untuk ditinggali. Ya, walaupun ini termasuk kota baru ya, yang saya bilang tadi baru didirikan tahun 2004 itulah, sekitar tahun 2000-an. Nah, untuk fasilitas riset sendiri ini bisa teman-teman lihat, mungkin tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas fasilitas risetnya, karena memang tadi didirikan khusus untuk sains, teknologi, dan juga penelitian. Jadi memang fasilitas risetnya ada di atas rata-rata gitu. Jadi untuk fasilitas risetnya ini sangat maju sekali kalau dibandingkan dengan Indonesia, mungkin sangat jauh. Kalau dibandingkan dengan di Eropa, saya kira satu level ya. Ketika saya kemarin riset di Eropa pun memang levelnya sama seperti ini, dan bahkan ada di beberapa sisi di Korea ini, di sini di kampus saya ini lebih baik daripada tempat-tempat yang ada di Eropa gitu.
Untuk fasilitas riset sendiri banyak ya, ada di bidang semikonduktor, kemudian di bidang biologi, kimia, fisika, itu superkomputer itu cukup lengkap ya. Nah, untuk beasiswanya seperti apa? Mohon maaf ya, jadi saya ini cepat-cepat karena memang waktunya juga terbatas ya. Mungkin ada teman-teman ini bentar lagi zuhur ya di sana. Kemudian juga untuk beasiswanya ya, untuk mahasiswa S1, langsung saja saya ke sini, ke spesifiknya. Itu kalian akan mendapatkan beasiswa SPP sebanyak 3.500.000 won atau sekitar ya 37 juta rupiah per semester. Jadi kalau bayar itu per semesternya di Korea itu 37 juta rupiah itu di Korea. Kalau di kita kan ya saya dulu 3 juta, 4 juta ya SPP per semester. Kalau di sini itu 37 juta per semester, itu jurusan sains dan teknologi. 37 juta rupiah. Tapi di sini akan ditanggung ya, dia akan ditanggung oleh kampus dan oleh pemerintah Korea. Kemudian untuk uang sakunya sendiri, yang pertama kalian akan mendapatkan financial aid itu sekitar ya 3.500.000 lah, 3.500.000 rupiah setiap bulannya. Kemudian ditambah beasiswa untuk mahasiswa internasional karena kita bukan orang Korea. Kalau orang Korea tuh hanya mendapatkan yang nomor satu, karena ya mungkin mereka orang sini dan dikasih dari orang tuanya juga gitu uang tambahan. Tapi kalau untuk ngopi-ngopi ini 3.500.000 satu bulan cukup. Kemudian untuk scholarship beasiswa mahasiswa internasional khusus untuk non Korea ya seperti kita itu akan ditambah lagi double ya 3.500.000-an. Jadi total kalian akan mendapatkan ya anak S1 tuh 7 juta rupiah tiap bulan untuk makan aja, untuk jajan itu cukup ya, itu lebih dari cukup. Saya hidup di sini dengan uang segini itu cukup ya. Dengan uang segini bisa hidup satu bulan tuh cukup. 7 juta rupiah per bulan untuk S1. Kalau kita punya prestasi lebih, itu akan mendapatkan sekitar 17 juta rupiah per semester. Jadi setiap awal semester akan dapat uang 17 juta rupiah. Itu kalau nantinya kita memiliki prestasi di bidang akademik selama 4 tahun itu. Kemudian untuk settlement, setelah kalian sampai di Korea, kalian akan diberikan uang ya sekitar 6 juta rupiah. Itu untuk settle, untuk beli apa, beli pakaian, beli apa ya. Pertama kali ketibaan di Korea itu akan dapat uang 6 juta rupiah. Itu untuk yang S1. Oh ya, S1 juga ini akan diberikan asuransi ya, asuransi kesehatan sama. Nah, untuk yang S2 dan S3 ini tentunya karena S2 S3 itu berbeda dengan S1. Kalau S1 itu tuh kan kita hanya datang ke kelas, mendengarkan kelas. Jadi satu hari itu nggak penuh kita ada di kampus. Hanya masuk ke beberapa kelas yang memang kita mengambil mata kuliah di sana. Jadi nggak setiap hari. Kalau anak S2 S3 itu seperti kerja. Jadi jam 9 pagi itu harus sudah datang sampai jam 6 sore itu harus stay di dalam kampus. Jadi selain kuliah, kita akan disediakan office ya, kantor, ada komputernya, ada fasilitas-fasilitas untuk belajar. Kita bisa membaca, bisa menulis artikel. Nah, kita tuh selama satu hari itu harus diam di sana dari jam 9 sampai jam 6 itu dari hari Senin sampai Jumat. Jadi makanya anak S2 S3 tuh dapat beasiswanya uangnya pun lebih. Misalkan di sini secara umum untuk anak S2 ini ya akan mendapatkan kurang lebih 10 juta rupiah setiap bulannya. Itu minimal 10 juta rupiah setiap bulan akan diterima. Kemudian untuk yang S3 sendiri ini akan mendapatkan sekitar 15 juta rupiah setiap bulannya ya, kurang lebih 15 juta rupiah setiap bulan. Itu adalah minimum ya. Kalau kita punya proyek-proyek riset, penelitian dan lain itu bisa ditambah dengan insentif. Nah, untuk S2 S3 juga sama ya, kita akan mendapatkan asuransi kesehatan setiap bulannya. Jadi nanti asuransi kesehatan itu kita bayar tiap bulan, kita bayar dulu nanti diganti oleh kampus gitu. Dan lumayan ya kalau di Indonesia kita BPJS itu kan 500.000 tuh bisa satu keluarga itu ya. Satu keluarga 5 orang tuh 500.000 itu bisa. Kalau di sini tuh kita bayar asuransi kesehatan itu untuk satu orang saja itu 1 juta rupiah itu. Satu orang saja tiap bulan itu 1 juta rupiah asuransi kesehatan. Memang sangat mahal sekali. Tapi memang fasilitas yang diberikannya pun eh, memadai gitu, lebih dari cukup gitu ya. Segala sesuatu dengan mudah kita bisa lakukan setiap semester. Kita akan dapat medical check up ya. Kita akan diperiksa darah, periksa
X-ray, rongsen, kemudian urin kita, air kencing kita akan dicek, kemudian tes mata, telinga, hidung, tenggorokan, mulut, ya semuanya, gigi itu diperiksa setiap semesternya. Dan juga kalau kita sakit ya kita bisa menggunakan asuransi itu dan bisa dengan nyaman diperiksa oleh dokter, diberikan obat itu secara ya lebih murah daripada tidak asuransi begitu. Nah, untuk program-program sendiri ya, untuk anak-anak S1 itu biasanya mereka akan melakukan ya seperti di Indonesia ada unit kegiatan mahasiswa ya, ada kegiatan yang traveling gitu ya, ada yang konser, ada yang dance, ada yang fotografi ya. Itu unit kegiatan banyak sekali termasuk agama. Tapi kalau agama Islam saya kira belum ada ya. Nah, juga untuk mahasiswa asing itu kita bisa mengikuti kelas bahasa Korea secara gratis. Nah, sebenarnya untuk bahasa sendiri di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi memang dari anak S1 sampai S3 itu pembelajaran semua dalam berbahasa Inggris, komunikasi memakai bahasa Inggris. Jadi kita tidak memakai bahasa Korea. Tapi kalau kalian memang ingin belajar bahasa Korea, bagaimana cara speaking, listening, reading, writing, itu ada kelas bahasa Korea yang secara gratis bisa kita hadiri. Jadi 1 minggu ini ada 2 kelas, bisa kita hadiri semuanya, termasuk kalau ada yang ingin membawa keluarga, membawa teman, atau yang sudah beranak, ya, membawa anak, itu pun bisa mengikuti kelas Korea ini dengan gratis. Kemudian ada juga program-program buddy dan lain sebagainya ya. Juga ada cultural excursion. Jadi cultural excursion ini setiap semesternya mahasiswa asing ya, termasuk keluarga-keluarga mahasiswa asing, anak atau istri atau suami, itu akan diberikan fasilitas oleh kampus untuk bisa berkunjung ke situs-situs bersejarah, situs-situs budaya di Korea. Itu gratis, makan pagi sampai malam itu disediakan, bis disediakan dari kampus. Nah, maka kita akan melakukan tour ya, misalkan ke istana-istana di Korea, atau situs-situs tempat bermain dan lain sebagainya, itu akan disediakan ya secara gratis untuk kita semua. Kemudian juga ada regular meeting ya, kita akan ada meeting bersama dengan orang-orang asing ya, mahasiswa asing, ada klubnya, dan ya ada beberapa program lagi yang memang bisa diselenggarakan untuk mahasiswa asing. Nah, bagaimana sih cara daftarnya? Nah, ini sesi yang terakhir. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, persyaratannya itu yang pertama, untuk yang mau masuk S1 itu harus sudah lulus SMA atau akan lulus dari SMA sebelum bulan September. Jadi kan kalau kita sekarang kelas 12 itu kan akan lulus sekitar bulan Mei ya, sekitar bulan Mei itu kita akan lulus. Maka sudah bisa daftar karena Septembernya itu masuk begitu, sudah bisa daftar. Dan yang kedua, tidak boleh orang Korea ya, kita orang Indonesia ya, tapi kalau kita punya paspor Korea, orang tuanya Korea, itu nggak bisa. Jadi kita harus orang asing yang memang tidak memiliki kewarganegaraan Korea. Untuk timelinenya, nah ini dimulai bulan Desember ya. Jadi kalian ini bisa untuk daftar di bulan Desember nanti ya. Jadi nanti Desember itu pendaftaran sudah dimulai ya, sudah dibuka. Maka kalian bisa mulai search ya di sini di studyinkorea.go.kr untuk mekanisme-mekanisme pendaftarannya seperti apa, tata cara pendaftarannya bagaimana, itu semua sudah lengkap ada di situs ini. Kemudian selain seleksi berkas, setelah seleksi berkas akan ada evaluasi interview ya bulan Maret. Kemudian pengumumannya bulan Mei. Jadi kalian itu pengumuman lulus SMA itu sudah dapat pengumuman kelulusan di sini gitu. Nah, nanti untuk tahun akademiknya dimulai di bulan Agustus atau di bulan September. Seperti itu. Jadi teman-teman yang berminat ya untuk daftar S1 silakan bisa lihat di website ini di studyinkorea.go.kr. Semuanya itu sudah jelas tertera di sana. Dan hanya online ya, online, nggak perlu mengirimkan berkas. Jadi mudah, tinggal scan dokumen, submit dokumen, daftar, gratis daftarnya ya. Itu bisa langsung daftar. Dan juga seleksinya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau ini bukan berbeda sih, sebenarnya sama. Orang Korea juga ada ujian UTBK, ada ujian SBMPTN gitu, kayak orang Indonesia kuliah di negara sendiri sama begitu. Tapi kalau yang ini kalian nggak perlu mengerjakan ujian seperti itu, tapi hanya ada jalur rapot ya, mungkin kayak SNMPTN kali ya, jalur undangan, dilihat nilai rapot, tapi ada interviewnya begitu. Setelah lulus seleksi berkas nanti akan ada interview. Kemudian untuk proses skema beasiswanya pertama seperti ini ya, saya
persingkat saja. Pada intinya silakan lihat di website ini di Study in Korea ya. Itu sudah lengkap. Kemudian untuk berkas-berkasnya ada di website itu, tapi secara umum dokumen-dokumennya ya seperti ijazah, kemudian transkrip, kemudian juga paspor ya, kemudian juga kartu keluarga atau akta lahir. Kemudian juga ada opsional. Nah, ini opsional ya. Jadi sertifikat bahasa Inggris itu opsional bagi anak-anak S1. Nantinya dinilainya dari apa dong? Nah, ketika interview itu akan dalam bahasa Inggris, jadi di sana akan dinilai kemampuan bahasa Inggris kalian, apakah memang cocok atau bisa mampu untuk melaksanakan kuliah dalam bahasa Inggris, bertanya, berkomunikasi dalam bahasa Inggris, itu akan diceknya lewat interview. Jadi nggak perlu memakai sertifikat TOEFL atau IELTS, tapi kalau memang punya itu akan lebih diutamakan. Kemudian sertifikat penghargaan, profil sekolah, surat rekomendasi itu pun bisa menjadi beberapa dokumen yang bisa dilengkapi. Nah, untuk S2 dan S3 sendiri itu ada 2 gelombang ya, ada di bulan spring, jadi masuknya di bulan Maret, ada juga yang masuk di bulan September. Jadi untuk S2 S3 memang ada 2 kali masuk ya, ada 2 kali masuk. Untuk timelinenya sendiri itu ada 4 gelombang yang dibuka. Nah, gelombang yang masuk di bulan Maret itu ada 3, karena memang kebanyakan yang diterimanya tuh di semester yang Maret gitu. Jadi di semester yang Maret itu nantinya ada 3 gelombang yang dibuka untuk pendaftaran, dan untuk yang masuk di bulan September itu hanya ada 1 gelombang. Nah, ini beberapa dokumennya, silahkan bisa dicek di website Digis begitu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa saya bagikan buku panduan pendaftaran S1 dan pasca sarjana. Nanti saya bagikan di uh, chat Zoom ini ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya karena waktunya terbatas dan memang di sini pun sebentar lagi waktu asar ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita ambil pertanyaan sekitar 10 sampai 15 menit ya. Terima kasih atas segala kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Kak. Baik, terima kasih Kak Irfansyah atas penyampaian informasi materinya yang sangat luar biasa. Tadi sampai sudah disepil gimana caranya, websitenya mulai website mana daftarnya, kemudian juga sampai berkas-berkas yang diperlukan untuk daftar itu tuh apa saja. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja nih teman-teman untuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain, aku aja nih, aku juga mau tanya sih sebenarnya tadi penasaran. Kira-kira menurut Kak Irfan tuh kita-kita yang notabene di apa namanya di Indonesia itu sebagai santri yang dari basisnya pondok pesantren, kira-kira bisa tidak ya untuk masuk ke sana yang justru di sana tuh jurusan itu kayak tadi kimia, kemudian biologi, apa namanya matematika segala macam yang sangat kayak mungkin bukan bertolak belakang ya kayak jarang gitu di pondok pesantren itu untuk menguasai itu gitu. Nah gimana kayak mungkin Kak Ivan juga punya pengalaman atau seperti apa gitu Kak Ivan? Saya kira kalau memang teman-teman senang di bidang ilmu sains dan teknologi ya, misalkan senang matematika, senang kimia, senang fisika, senang biologi, itu saya yakin akan bisa mengikuti. Kalau memang nantinya di sininya sungguh-sungguh ya, belajar dengan sungguh-sungguh, ada ujian itu kita membaca buku, membaca materi, itu saya kira kita pasti bisa mengikuti. Karena saya pun sama dari SMA seperti teman-teman mungkin. SMA swasta yang memang belajarnya terbatas, sumbernya terbatas. Dulu saya nggak tahu ada webinar-webinar semacam ini gitu. Webinar untuk apa informasi kuliah ke Korea, enggak dulu saya itu. Jadi saya kira bisa mengikuti, dan saya pun walaupun santri dan walaupun sekolah di SMA swasta yang memang sekolah biasa, alhamdulillah di sini bisa mengikuti dengan baik ya, asalkan memang kitanya ada kesungguhan, ada rasa untuk bisa memenuhi target-target, memenuhi ujian-ujian yang dilaksanakan. Saya rasa bisa ya, bisa. Apalagi santri itu kan dari pagi sampai malam itu berkegiatan terus.
ngaji, berangkat sekolah, berkegiatan. Dan ketika kalian tiba di sini ya sama juga silahkan berkegiatan, tapi kegiatannya berbeda, mungkin bukan ngaji tapi belajar begitu. Jadi pada intinya sih sama, kita bisa mengikuti dengan baik kalau memang kitanya sungguh-sungguh begitu sih. Baik, terima kasih Kak Irfan. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau tanyakan? Sekalian saya sembari mengirimkan daftar kehadiran ya untuk apa namanya untuk sertifikat. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cewek. Sudah. Sudah dikirimkan. Belum. Mungkin Kak Irfan juga ya mengirimkan buku panduan ya? Iya, masih proses. Ya. Silahkan, silahkan teman-teman di situ ada link tautan untuk daftar kehadiran juga untuk mendapatkan sertifikat webinar ini, dan di situ juga sudah ada apa namanya buku panduan yang langsung diberikan oleh Kak Irfan tuh, luar biasa sekali ya, banyak sekali benefitnya ya. Oke. Bagaimana? Jika tidak ada, kita langsung masuk ke sesi perfotoan mungkin ya. Oke, silahkan teman-teman untuk dibuka kameranya. Kita akan melakukan perfotoan. Boleh dibuka teman-teman yang berkesempatan untuk di sebentar kameranya. Oke, oke. Ayo yang lainnya yang masih belum buka. Oke, luar biasa. Ya sudah pada buka tuh ya semuanya. Ya, ayo yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Satu operator, siap ya. Satu, dua, senyum. Oke, sekali lagi. Satu, dua. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Baik, ya, alhamdulillah telah selesai acara kita pada siang hari ini, webinar peluang beasiswa S1 sampai S3 di Daegu Gyeongbuk di Korea. Tadi sudah kita dapatkan banyak sekali informasi mengenai bagaimana caranya kita bisa kuliah di sana. Bahkan tadi sudah dikirimkan buku panduannya. Jangan lupa teman-teman ya untuk di-download buku panduannya, berada di chat Zoom. Karena itu tidak akan dibagikan melalui grup WhatsApp, hanya didapatkan oleh orang-orang yang hadir di Zoom ini. Begitupun dengan link daftar kehadiran, karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui teman-teman yang mengisi link daftar kehadiran tersebut. Seperti itu. Oke, langsung saja kita tutup acara webinar kita pada siang hari ini dengan mengucap Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oh, sebelum kita tutup, maaf, sebelum kita tutup, kita ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Penyerahan sertifikat kepada pemateri kita, Kak Irfan Syah, akan kita serahkan secara simbolis melalui Zoom ini oleh operator. Mungkin sudah siap untuk di share screen sertifikatnya.
Bagaimana operator? Siap? Ya. Oke, Oke, Kak. boleh di-share screen dulu sertifikatnya untuk dokumentasi ya. Ya. Kak. Ini, Kak. Kak. Bagaimana Kak? Kita lagi foto dulu. Oke. Ya. Udah, Kak. Oke. Tidak ditampilkan di Zoom Kak? Kenapa, Kak? Tidak ditampilkan di Zoom? Kali kenapa? Oh, mungkin nanti Kak. Ya nggak apa-apa, nanti bisa lewat WA saya saja kalau memang mungkin Kak Sumar ada kendala signal atau apa mungkin ya. Oke, oke baik, tidak apa-apa ya Kak Irfan ya. Oke, nanti Gimana, kita Kak? akan, Soalnya maaf ya, kendala tadi. Gimana? Ya nggak iya, apa-apa. Oh ya. ya nanti saja Kak ya. Oke, kita langsung saja tutup dengan pembacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga webinar kita hari ini mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Kak Irfan sekali lagi dan teman-teman Ya, semua yang terima sudah kasih. berkesempatan, yang sudah bisa hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya Terima Kak Irfan kasih ya. Kak Khalid, Kak Sumar, Mas Aziz. Terima kasih semuanya santri mendunia. Sukses Sehat selalu. S3-nya ya Kak. Amin. Amin. Makasih semuanya Kang Irfan, makasih Ah. Kang Holid, Kak Sumar.